Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Wahid Mustakab. Saya di sini akan menjelaskan tentang sensor yang saya gunakan untuk PBL. Oke, thermocouple. Saya menggunakan thermocouple. Di sini thermocouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek thermoelektrik. Efek termoelektrik pada thermocouple ini ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik di antara dua persimpangan atau junction ini dinamakan dengan efek Seebeck. Prinsip kerja thermocouple cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya thermocouple hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada thermocouple akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Berikut ada gambarnya. Jenis-jenis thermocouple. Thermocouple dalam berbagai ragam tentang suhu dan jenis bahan. Pada dasarnya, gabungan jenis-jenis logam konduktor yang berbeda akan menghasilkan tentang suhu operasional yang berbeda pula. Berikut jenis-jenis atau tipe thermocouple yang umum digunakan berdasarkan standar internasional. Oke, yang pertama ada thermocouple tipe E, bahan logam konduktor positif nikel kromium, bahan logam konduktor negatif konstantan, tentang suhunya dari minus 200 derajat Celcius sampai dengan 900 derajat Celcius. Thermocouple tipe J, bahan logam konduktor positif iron atau besi, bahan logam konduktor negatif konstantan, tentang suhunya dari 0 derajat Celcius sampai dengan 750 derajat Celcius. Thermocouple tipe K, bahan logam konduktor positif nikel kromium, bahan logam konduktor negatif nikel aluminium, rentang suhunya minus 200 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius. Thermocouple tipe N, bahan logam konduktor positif nikrosil, bahan logam konduktor negatif nisil, dengan rentang suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius. Thermocouple tipe T, bahan logam konduktor positif atau koper tembaga, bahan logam konduktor negatif konstantan, rentang suhunya dari minus 200 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Thermocouple tipe U atau kompensasi dari tipe S dan tipe R, bahan logam konduktor positif koper atau tembaga, bahan logam konduktor negatif itu koper dan nikel, rentang suhunya dari 0 derajat Celcius sampai 1450 derajat Celcius. Karakteristik thermocouple. Yang pertama itu ada keuntungannya. Pertama, thermocouple dapat dikonversi ke listrik untuk mendeteksi listrik, sehingga pengukuran suhu, kontrol, dan suhu sinyal aplikasi, transformasi, dan begitu sangat nyaman. Oke, nomor 2, sederhana struktur, mudah pembuatan, dan murah. 3, rendah inersia, akurasi yang tinggi, rentang temperatur yang luas. 4, dapat memenuhi persyaratan pengukuran berbagai benda atau bagian tertentu dari tempat kecil, seperti titik suhu dan permukaan pengukuran suhu. Nomor 5, cocok untuk jangka panjang pengukuran dan kontrol otomatis. Nomor 2, kekurangannya. Yang pertama, pengukuran akurasi sangat sulit untuk melebihi menyeberangi dari 0,2 derajat Celcius. Nomor 2, harus memiliki referensi N dan suhu harus disimpan konstan. Nomor 3, pada suhu tinggi atau penggunaan jangka panjang karena dampak diukur media atau suasana korosi seperti oksidasi, pengurangan, dan lain-lain, dan degradasi. Pengaplikasian thermocouple. Dalam PBL KPKM ini, kami menggunakan pemanas dan stabil suhu, cairan ETSA selama proses ETSA dilakukan. Kebutuhan alat ETSA ini baik digunakan untuk alat elektronik, sekolah studi elektronika, perguruan tinggi, dan lain-lain. Oke, ADC, Analog to Digital Conversion, adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital komputer. Prinsip kerja ADC.
adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, maka rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali 255 sama dengan 153 atau bentuk desimalnya dan 1001 itu adalah bentuk binarnya. Signal sama dengan sampel per max per value dikali reference voltage sama dengan 153 dibagi 255 dikali 5 sama dengan 3 volt. Pengolahan data sensor. Mikrokontroler berfungsi untuk mengolah data dari sensor sebelum dikirimkan kepada komputer. Pada saat sistem diaktifkan, maka mikrokontroler akan langsung melakukan pembacaan masukan dari sensor termokopel. Dalam pembacaan suhu, mikrokontroler melakukan pembacaan selektor multiplexer terlebih dahulu agar sumber data atau kanal data dapat diketahui, sehingga dalam penampilan data dapat langsung dipisahkan tiap kanal. Sehingga pembacaan data, maka mikrokontroler akan menampilkan suhu yang sudah dipisahkan berdasarkan kanal masukan sensor. Oke, terima kasih.